Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kudus. You are holy, Lord. You are holy, holy, Lord. Kudus, kudus, kudus. Oh, kuduslah Tuhan, kudus. Langit akan berlalu, namun firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Lord, you are holy, you are holy, Jesus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi ruangan ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Oh, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami semua, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi, kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi ruangan Zoom ini. Yes Lord, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi, oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku kuasa. Sekali lagi, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi ruangan ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan.
nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku. Saya nyanyi, oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahku. Wassalam Allahku, wassalam awalakan Allahku, wassalam Allahku, wassalam Allahku, Engkaulah Jehovah Syama yang hadir di dalam ibadah kami pada pagi ini. Dikuduskanlah namamu. Engkau juga Jehovah Jireh yang sudah menyediakan semua keperluan kami. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu karena Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Dikuduskanlah namamu karena Engkau Jehovah Nisi, Engkaulah panji-panji kemenangan bagi kami. Dikuduskanlah namamu karena Engkau Jehovah Shalom, Engkau Tuhan Sang Damai. Firman-Mu mengatakan dalam Filipi 4 ayat 7, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami. Terima kasih karena Engkau sudah melayakkan kami semua masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih juga karena kami dipanggil anak-anak-Mu. Kami adalah pewaris kerajaan surga. Kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas hadirat kuasa-Mu. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Oke, saya kembalikan kepada sister. Tidak dengar. Oke. Amin, amin. Terima kasih Pastor JC karena sudah membawa kita di dalam ujian penyembahan. Kami di sini di hujan, itu saya tak dapat dengar dengan Pastor JC tadi. Hujan sangat lebat. Oke, so saya menyapa sekali lagi yang baru masuk. Shalom, shalom. Selamat bergabung di dalam KATM pada pagi ini. Kita sudah memuji menyembah Tuhan tadi. Kita dipimpin oleh Pastor JC. Dan sungguh indah memuji Tuhan di awal pagi. Dan kita teruskan kita punya ibadah pagi ini dengan mendengar firman Tuhan. Jadi saya serahkan kepada hamba Tuhan, itu Reverend Kenny, untuk meneruskan dengan penyampaian firman Tuhan. Silakan Reverend Kenny. Terima kasih Nomi. Terima kasih Pastor Jesse yang pimpin kita dalam pujian. Kita nikmati hadirat Tuhan di mana disertai dengan puji-pujian dari hati kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 12 dan 13 ya. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu, kata Paulus, aku tahu apa
itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, bukan satu hal, dua hal, tiga hal, tapi segala hal, dalam segala perkara, ya, banyak perkara, bukan satu saja, tapi segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ayat 13, segala perkara, ya, bukan satu dua perkara, tapi segala perkara dapat ku tanggung, dapat ku angkat, dapat ku atasi di dalam hal Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, kami bersyukur karena hadirat-Mu, penyertaan-Mu, dengan iman dapat kami rasakan dan dapat kami ngalami kasih-Mu, kuasa-Mu, waktu puji-pujian dibawa di dalam roh dan kebenaran. Kami semua rasa segar dikuatkan awal pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami sekali lagi untuk menyembah, memuji Engkau, dan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus hadir, mari urapan-Mu yang mengajar kami. Supaya setiap kami dikuatkan, disegarkan, dipersiapkan di penghujung akhir zaman ini menghadapi dunia yang goncang, perang, gempa bumi, banjir, dan banyak hal-hal yang mencurigakan, yang menakutkan. Tetapi Tuhan, Engkau beri kami kekuatan dan kemampuan supaya kami dapat tanggung semua perkara, kami dapat tahu rahasia hidup dalam kemenangan. Setiap hari tinggal dalam hadirat Tuhan, tiap hari tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam kebenaran-Mu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, ini ya Tuhan, terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Paulus coba jelaskan kepada jemaat di Filipi segala perkara, segala keadaan, situasi, kelimpahan, kekurangan, bahkan perkara-perkara yang lain itu dapat dia tanggung, bukan lagi rahasia, karena dia ambil setiap situasi sebagai satu peluang kesempatan untuk belajar, peluang untuk dia mengetahui rahasia di sebalik semuanya, dan semuanya berfokus kepada Kristus dan sumber, sehingga dia dapat tanggung, dia dapat hadapi semua cabaran dan tantangan. Pagi ini saya mau dorong setiap kita kena belajar, kena siapkan hati, khususnya keadaan yang tidak menentu. Ya, kita nampak baik-baik saja di Timur Tengah, tiba-tiba ada serangan, ya, dari mereka, dari Israel serang Iran, dan kemudian Iran balas dengan rudal-rudalnya, dan kita bilang, oh itu mungkin jauh, tetapi sepertinya boleh mempengaruhi kita di sekitar Asia, ASEAN juga, karena banyak juga kepentingan mereka di beberapa negara yang dekat dengan kita. Kita tidak tahu apakah seterusnya situasi ini, apakah mencetus perang dunia ketiga, kita tidak tahu. Tapi yang kita pasti, bergolak peperangan selalu membawa kerugian. Ya, kesan harga minyak yang sudah pasti akan meningkat karena Iran coba sekat jalan untuk masuk minyak-minyak ke Eropa dan beberapa tempat. Nah, begitu juga di lingkungan kita, ya. Terus ada terjadi hal-hal yang mungkin aneh-aneh, ya, akan pelik. Kemarin beberapa hari yang lalu kita nampak ada orang dapat di sampah ada kerat-kerat yang terpotong-potong, daging, tulang, takinya dibungkus, dibuang. Dan juga banyak lagi hal-hal di sekitar kita, kes-kes bully, hal-hal yang membimbangkan kita. Kejadian di sana-sini. Kita perlu senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, bahkan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi segala perkara.
Sehingga Paulus berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, dapat ku hadapi, dapat ku atasi di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi aku kekuatan. Ini mendorong kita semua pengikut Kristus, semua yang ada di KFPM ini, kita kena tingkatkan siap siaga kita, ya, tingkatkan hati kita, pikiran kita, mata kita, siap menghadapi segala perkara-perkara yang di luar mungkin jangkaan kita. Supaya kita dapat menghadapinya, tetap bersyukur dan tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Saya sempat diundang, dijemput ke Sabak pada 678 yang baru selesai, itu di Kundasang, ya, Kundasang SDA Retreat Center di atas bukit, tempat yang sangat-sangat sejuk, khususnya waktu malam atau pagi. Nah, mereka jemput saya di airport. Di dalam perjalanan saya ambil Grab, istri saya tolong saya order Grab, dan sudah sedia tahu berapa mau bayar, tapi sudah hampir sampai ke LIA 2, ya, LIA 2 itu saya ingat, Asia, tinggal 5 menit begitu atau 10 menit, tiba-tiba telepon masuk, bukan kepada saya tapi kepada pemandu Grab, dan saya sambut, jawab, rupanya istri saya telepon, saya lupa bawa handphone saya. Saya tidak ada handphone. Wah, memang sukar. Kita sudah biasa handphone tulah, sanalah jam bangun, sanalah waktu, bahan-bahan pelajaran materi di dalam, dan tiket kita juga di dalam. Wah, dah kata taksi itu, kamu perlukan saya balik? Saya tengok jam, wah kalau saya balik, pesawat sudah terbang. Saya bilang tidak, saya bilang. Dia seorang tentara, jurutra, bagian angkatan udara, tapi dia ambil part time. Dia bilang saya sudah mau dekat pensiun, tapi saya perlu sedikit dana untuk persiapan pensiun saya. Dia kata, oke, berceritalah kita panjang jalan, dan terbanglah. Akhirnya sampai, ternyata segala perkara dapat ku tanggung. Nah, itu saya mengerti apa kata Paulus. Karena sebelum jalan, saya sudah minta kami punya uh, admin untuk kopi semua pelajaran yang bagian saya. Sudah ada kopi dan sudah kopi juga check in, tiket pergi dan pulang. Jadi itu tidak masalah buat saya. Walaupun tiada handphone, saya sampai di counter, dia kasih tolong saya keluar print itu eh, apa nama dia, tiket, ya, tiket, langsung masuk, semua jalan dengan baik. Sampai di eh, Sabah, karena sudah istri saya langsung tolong saya. Lihat tuh bagaimana Tuhan campur tangan, orang yang menjemput saya sudah dibagi tahu saya akan datang, tiba jam sekian-sekian, tapi tidak ada handphone. Jadi biasanya sampai handphone bunyi, ring, ring, di mana kamu, sedang mana? Ternyata dia tunggu saya di depan pintu keluar sejak dari airport, sudah dia jemput. Jadi itu tidak masalah. Saya berjalan dengan begitu baik dan sampailah dibawa ke tempat retreat. Nah, retreat kali ini sebagian besar itu adalah pelajar-pelajar dari sekolah Alkitab. Adapun beberapa pastor pengikut, dan kami tidak panggil jemaat yang secara umum. Tapi ini secara khusus terfokus, itu makanya saya dijemput untuk berbicara kepada mereka, termasuk ada guru mereka datang, mereka perhatikan semua, ya, ini pelajar-pelajar yang akan jadi pastor, jadi penginjil, jadi guru, mungkin juga lain kali ada yang jadi rasul atau nabi dalam pelayanan dan panggilan. Saya singkatkan cerita,
itu program pemuridan itu berjalan dengan baik, diatur. Mereka beberapa kali tanya saya, kamu perlu makan apa? Apa yang kamu perlu makan? Karena mereka bilang, kami mau jaga kesehatan pastor. Kami mau pastor makan yang wajar. Dia bilang. Saya tidak cakap banyak. Menurut dokter, saya semua boleh makan, tapi tidak boleh makan banyak. Sedikit-sedikit, tapi saya perlukan buah-buahan. Selalu ada buah-buahan untuk imbangi makanan. Dalam perjalanan itu session, satu kali saya balik, dari sisi saya balik di bilik, tengok ada apple 4 biji, ada pear 2 biji, ada anggur 1 bungkus, dan ada limau atau orange tenggiring yang kecil-kecil tapi manis itu sudah tertumpu di dalam bilik saya, tempat saya tinggal. Saya bilang, wah Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung nih. Apa yang ku perlu, ku tidak minta-minta. Cuma mereka tanya saya bilang saya perlu buah. Yang saya pikir buah ini mungkin pisang ataupun ya langsat musim langsat kalau di Sabah. Tapi ternyata sampai keperluan yang detail-detail itu Tuhan sedia. Dan bukan itu saja, saya bagi tahu mereka yang terakhir, saya bilang ini mission incomplete, misi komplit. Karena selain dari membentuk, mengajar, memuridkan, menjadi contoh orang yang kita train, saya diam-diam dalam hati saya ingat makan beberapa hal yang jarang ada di tempat kita. Saya bilang bagus juga kalau dapat singgah di Kota Blut makan mie sup kebi. Itu kami punya makanan favorite itu. Kalau bukan mie sup kebi, kurang-kurang mie tuaran. Nah, gitu kan, mie tuaran. Satu pagi dia bilang, Pastor, ada mie sup Kota Blut, dia bilang. Kau mau makan di sana tempat makan ataupun kami hantar pergi dekat kamu punya room itu, kami dengan trainer dan beberapa bilang, oh ada kah? Ada, dia bilang, saya hantar walaupun tidak semua sama tapi rasanya itu ada. Ada bawang, ada lada, apa semua. Wih, saya bilang, puji Tuhan sampai yang hal-hal begitu pun Tuhan sediakan. Padahal saya tidak minta, tapi jauh dalam hati saya bilang, wah kalau ada mie sup kebi. Macam kalau kita pergi Sarawak ada mie kolok, gitu kan. Nah, itu baru komplit orang bilang. Kalau kau pergi Sarawak kau belum minum tuh teh 3 rasa, macam tidak komplit. Kalau tidak apa laksa Sarawak begitulah. Nah, itu pun Tuhan sediakan. Saya bilang Tuhan kau sungguh baik. Sungguh baik, sudah sediakan itu semua yang ada di situ. Eh, Jauh dalam hati saya sebenarnya saya rindu makan sinalau bakas. Kalau sinalau bakas tuh kalau di Sarawak tuh babi panggang lah kan gitu. Tapi waktu kami mau pergi, kami mau naik, grup kami yang satu sudah jalan dulu. Dia tunggu kami, saya akan jemput di airport, saya akan bawa pergi makan lagi di Keke. Dia bilang, oh yang jalan grup depan tuh akan beli sinalau untuk kita malam ini, malam pertama, anak 5 hari bulan tuh. Nanti jangan takut ada. Wah, kami dengar senang hati sudah nih. Tahu-tahu sampai di sana duduk-duduk mau makan, kami tanya, mana sinalonya? Dia bilang ada sinalo dia, tapi yang satu bilang tiba-tiba hujan kuat, kami cepat-cepat jalan. Tidak jadi beli. Yang satu bagi tahu sebenarnya kalau mau beli dapat juga, tapi tidak cukup budgetnya, tidak cukup dia bilang. Oh, gitu kah? Jadi kami bukan juga kecewa lah, tapi terasa ayah sayang betul gitulah. Jadi apalah kita fokus terus itu pemuridan. Jadi hari pertama, kedua, ketiga saya kata tadi ada buah, ada apa. Tahu waktu mau pulang hari Minggu kemarin mau antar pulang di sini, saya lihat ada tuh tempat tahu di simpangan bagus juga kalau ada singgah. Berhenti mereka singgah. Singgah sana dan bawa pergi depan tengok kamu mau yang 3 layer, kamu mau ini. Bukan itu saja ada supnya lagi. Wah, lengkap nih saya bilang. Puji Tuhan. Saya diam-diam saja. Saya tidak kasih tahu itu. Padahal itu adalah harapan saya. Tapi
Saya tidak minta-minta, saya belajar tidak minta. Saya belajar segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tidak ada rahasia, kekurangan, kelimpahan. Saya bilang ini cukup nih. Saya cukup, sudah makan siap. Kami kejar pulang sampai di kota Kinabalu. Mau tinggal di mana gitu. Karena besok baru, malam, baru hari Minggu, hari Senin tuh baru flight. Jadi kami dibagi tahu, jangan khawatir Pastor, sudah disediakan Hotel Nunuk Ragang, dia bilang. Oh, ada sesuatu Hotel Nunuk Ragang ya. Ya, atau kali cek itu pula satu dari tim kami, dia ada buka hotel sana dekat Dewan Kota Kinabalu. Kalau orang Sabah tahu itu Dewan Kota Kinabalu sedang renovate, saya tengok di situ. Sempat pernah mau buat camp di sana. Wah, kalau buat camp lain kali ada hotel yang dekat dengan itu. Waktu kami tinggal di sana, disediakan itu buah-buahan yang dia kasih saya tidak makan habis karena banyak. Saya bawa satu-satu, saya bungkus, saya cuci baik-baik, saya kasih makan tuh kami punya tim trainer, tim yang lain, yang sebelah, beli kami sebelah. Makan lagi, ada buah lagi. Jadi sampai saya dapat mengerti Efesus 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung. Dalam kekurangan kelimpahan Tuhan cukupi, bahkan sampai ada waktu berkelimpahan begitu. Padahal dalam konteks camp ini saya nampak bahwa semua yang peserta ini pelajar-pelajar yang calon menjadi pastor, penginjil, mereka mungkin untuk sekolah mereka pun cukup-cukup mungkin begitu. Apalagi kalau mau limpah. Tapi ditanggung oleh semua EJK yang pernah dimuridkan oleh kami dulu, diturunkan ke bawah, mereka bawa balik ke sana, mereka jalankan Excellent Servant Camp ini, bagaimana melatih supaya kita lebih dari yang diharap. Excellent Servant itu melatih karakter, melengkapi mereka bukan saja secara akademik, tapi juga karakter Kristus, kehambaan, kerendahan hati. Nah, kami bersyukur sudah Tuhan cukupi itu. Saya sentuh sedikit di dalam camp itu. Di dalam camp itu, ya saya sama satu trainer, dua berganti-ganti mengajar. Dan memang kami hati-hati karena sebagian mereka ini adalah latar belakang belajar teologi. Mereka ada pengertian tentang kebenaran, tentang Alkitab, mereka banyak tahu. Tapi yang bikin mereka cerita akhirnya buat kesaksian, mereka banyak hal yang mereka tidak tahu. Mereka bilang, kami pikir sudah tahu banyak. Sudah belajar Alkitab dan sebagainya. Karena kami tidak bagi itu saja, tapi kebenaran yang disertai dengan kesaksian. Saya bagi hidup. Saya bilang, bagaimana kita boleh jadi excellent servant, history maker, mencipta sejarah baru. Seperti tadi saya dengar Ibu Jesse, Pastor Jesse katakan kita ciptaan baru, kita adalah anak Allah, dan sebagainya. Nah, saya sentuhkan bahwa saya sebelum kenal Tuhan dulu, saya pernah dapat gelaran hantu malam. Kan saya dipanggil hantu malam karena saya jarang pulang jam 10, jam 11. Saya selalu lepas 12 sudah tidur, saya diam-diam pulang. Saya pakai keluarga, saya bilang ini hantu malam. Tengah malam baru pulang. Dan satu dari ahli keluarga kami panggil saya Mau Yokyu. Mau Yokyu itu artinya tiada ubat. Saya tidak tahu kalau uh, yang ikut pagi ini adakah pernah dapat gelaran begitu. Tiada ubat. Itu betul-betul dalam pikiran saya tiada ubat karena saya memang malas ke sekolah. Saya bukan tidak pikiran, pandai juga, tapi saya malas. Saya singgah di tengah hutan. Kalau ada kami punya jalan kaki pergi sekolah, kami singgah di tengah jalan. Sama-sama kawan yang lain, sudah pulang kami pulang. Orang tua pikir saya sekolah, atau tidak. Sampai tingkatan 3 pun saya meniru baru lulus. Tingkatan 5 saya gagal semua. Semua 9. Kalau bilang dapat pergi sekolah Bachelor of Theology di Jakarta, itu betul-betul kasih karunia Tuhan buat saya. Saya hantu malam, bukan dong panggil saya Yogi Geng. Yogi Geng, karena saya tidak tahu orang dapat dari mana, kawan-kawan saya panggil Yogi Geng. Itu geng dari Jepun ke mana, karena saya suka berantem sama orang. Saya main kungfu dari kecil,
main itu singa, sebelum singa kami pergi sembah itu sundukung, kuankung, tua pekong, nah, gitu. Jadi itu saya sharing ke mereka dan akhirnya saya bilang saya hari ini saya di dalam KAPM mereka percayakan saya satu daripada tim mereka, bahkan juga PGPS dan juga pemuridan. Saya bilang itu betul-betul eh, satu sejarah buat saya karena saya tidak pernah terpikir mau jadi pastor, apalagi jadi Kristen pun tidak pernah mimpi. Tapi saya sempat jadi senior pastor, saya sempat menggembala sidang dari Coket, tempatnya di belakang tuh penuh dengan dada, di tepi jalan ada pondan-pondan yang panggil-panggil kalau kita pergi office, pelacuran sekitar tempat yang paling gelap, satu dari tempat yang paling gelap di Malaysia, ya kalau mungkin ada yang lain tidak tahu, di Coket. Nah, itu di baliknya tuh begitu dan sekarang sudah berubah. Karena ada gereja, orang buka gereja, balai polis buat pondok polis di sekitar dan pasar malam. Sekarang sudah tidak begitu nampak, adapun tidak lagi kuat pengaruh itu karena anak-anak Tuhan jadi terang. Kami doa puasa, kami doa malam suntuk pukul 10, sudah datang pukul 12 sampai jam 6, jam 7 pagi. Hampir tiap bulan. Kalau dulu waktu kami mula gereja di sini di Coket. Sekarang kami di Danau Kota sudah tempat yang baru, yang bagus. Dulu tempat pelombongan Wijitima. Sekarang jadi bangunan-bangunan, jadi tempat taman orang tinggal dan saya satu dari tinggal di sini. Saya bersyukur, saya share bagi hidup dan pelayanan itu bukan mudah. Tantangan ada, cabaran ada semua, saya bilang. Tetapi segala perkara dapat kita tanggung waktu kita bersandar penuh kepada Yesus Kristus. Kita dapat hadapinya. Itu satu perjuangan. Karena saya dengar dari guru eh, ini, pelajar-pelajar, satu hal yang kami bimbang kebelakangan ini, kami latih mereka betul-betul, mereka tahu AI lah, mereka tahu tentang Alkitab, tetapi ada yang 6 bulan sudah kena pindah, atau 1 tahun sudah berhenti, balik kepada dunia sekuler. Kami heran, kami tanya apa yang kurang. Di sekolah kami lengkap tempat tinggal, pengajaran, ajar mereka betul-betul Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, mereka diajar homiletik, mereka diajar teologi tentang pengajaran yang lain. Tapi ternyata mereka sadar bahwa mereka tidak begitu terbentuk dengan karakter, walaupun ada ajar karakter di situ. Dan mereka dengar Excellent Seven, kami mengajar dengan cara sedikit beda. Di dalamnya ada nilai-nilai yang ditanam oleh beberapa orang yang latar belakang tentara, yang latar belakang orang-orang yang berjuang di dunia lapangan. Sehingga siapkan hati mereka masuk di lapangan nanti, ini perkara yang mungkin kamu lalui. Saya bersyukur ada satu bagian di mana saya kata kamu panggil saya pembicara, kamu katakan saya Bapak ISC Malaysia, begitu saya bilang, trainer. Tapi saya mau cuci kaki kamu. Saya mau kasih contoh. Mereka pernah dengar-dengar, tapi jarang nampak murid-murid itu. Jadi akhirnya saya cuci kaki gurunya. Tahu-tahu mereka buat kesaksian di belakang, menangis mereka remuk. Hal-hal begitu jarang kami belajar dan diajar. Kami diajar akademik, kami diajar tafsir Alkitab, kami diajar bagaimana gerakan persekutuan doa, khotbah, tapi ajar cuci kaki ini jarang. Saya bilang Yesus datang, dia guru, dia Tuhan, tapi dia cuci kaki murid-muridnya. Sampai Petrus tidak mau. Kalau kau tidak mau, tidak ada bagian. Karena sebenarnya Yesus sedang tanam kepada semua murid-muridnya bagaimana hati seorang hamba, dulos. Karena cuci kaki bukan hanya eh, biasa sebenarnya dalam konteks Yahudi. Kalau ada hutang ataupun eh, membayar sesuatu kepada majikan, kalau yang kuat yang masih boleh bekerja, jangan bekerja, urus rumah, bersihkan sini sana dan yang lain. Tapi kalau yang cuci kaki itu biasanya ada sakit, ada cacat, atau timpang, atau kurang mampu yang lain, dia harus duduk di depan pintu untuk masuk di rumah majikannya,
Dia ambil kain, ambil air, dia lap kaki mereka satu-satu. Karena orang Yahudi makan biasanya tidak pakai kursi macam kita biasa duduk di meja. Mereka berduduk begitu, kaki itu ke bawah dan orang sebelah tercium kaki. Kalau di situ ada tai kambing, tai biri-biri atau tai unta terpijak ke apa kotor, nah terbawa tuh di dalam rumah. Jadi dulos yang jenis cuci kaki itu adalah dulos paling rendah. Hamba yang paling rendah dalam kasta mereka atau konsep mereka lah. Begitu. Kalau yang dulos yang bersih-bersih rumah, tolong potong sayur, masak, itu masih bagus. Tapi kalau cuci kaki itu orang pandang rendah, orang pandang hina. Tapi Yesus Raja, Tuhan segala Tuhan, dia datang dan dia jadi dulos itu. Dia cuci kaki murid-murid. Saya bilang hari ini kita mau belajar dari Yesus. Sebelum kamu masuk ladang, kita datang bukan jadi bos. Oh, sudah teologi, sudah pandai, sudah tahu. Masuk dalam gereja kita harus belajar rendah hati di depan pemimpin dan yang lain. Siap belajar, siap ditegur, siap diproses. Tentu mereka nangis di bawah dan mereka ikut. Lepas saya turun, saya tengok mereka cuci kaki satu persatu dengan satu yang lain. Dan mereka alami itu apa yang Yesus lakukan, cuci kaki. Nah, oh ya, berjalan dengan baguslah sesi demi sesi. Tapi ada satu sesi yang kami tidak atur, kami tidak jadwalkan. Di tengah-tengah pelajar tuh, ada satu dia akhirnya dia mengaku dia dari Sibu, di Kapit kalau tidak salah ya. Ada latar belakang Cina, Fuchao, plus Iban, ya, Dayak. Dan dia karena hantar oleh School of Ministry, satu pastor antar dia pergi ke sekolah supaya dia lanjutkan. Dan rupanya dia dari kecil sudah biasa dianiaya dengan sikap keras dalam keluarga. Oleh itu dia belajar. Dia belajar ilmu bela diri, dia belajar pakai ajimat-ajimat yang biasa dipakai begitu. Lawan apa semua. Dan dia secara sedikit demi sedikit yang terkini dia pergi belajar Thailand. Dia cuti, dia pergi belajar kasih tulis di belakangnya. Setiap badan-badan dia itu ditulis dengan tattoo. Tattoo itu dijampi. Ada jampi, ada power. Kurus kecil-kecil. Tapi satu kali tiba-tiba ada satu sesi, dia mengamuk. Wah, tubuh di bawah. Semua orang terkejut, terdiam. Nah itu sesi khusus. Tapi itu guru sudah tahu, guru itu ditangkap dia dan sebagainya, tenang. Tapi sesi seterusnya, ada satu sesi dia betul-betul manifestasi semuanya. Beberapa pemimpin pergi doakan dia, ada yang pegang, ada yang usir, kami semua usir. Dan saya sangat bersyukur, saya bilang satu sesi khusus, karena semua pelajar yang lain tengok. Mereka lihat, mereka tidak pernah nampak itu, mungkin sudah dengar orang lain, tapi mereka masih muda. Tapi mereka lihat kami bagaimana dengan cara teratur, tertib. Guru bilang, oke, yang lain keliling, pegang tangan. Yang satu bilang, angkat pujian. Maka jiwa, memuji, dan berbagai cara gitu. Saya datang juga ke depan, saya nampak ada satu, dia ambil air. Habis usir tidak pergi. Sebelum dia ambil air, yang lain suruh coba cari, ada nggak dia bawa ajimat. Dia bilang ada di bilik, dia bilang. Dia pesan kawan dia pergi ambil, angkat itu ajimat yang dibungkus-bungkus. Tahu-tahu bila sampai di sana, ajimat itu hilang. Wah ini jarang saya alami yang begitu. Pernah hilang. Tahu-tahu sudah pergi ke tempat dia. Sekejap pandai pindah-pindah. Mungkin dia bawa toyol, saya bilang ini kalau begitu. Pandai pindah-pindah, tetapi kami tidak habis akal, kami berdoa terus. Akhirnya dapat dari tempat dia, dia mau lompat pergi. Ada dua perempuan yang berteriak menjerit sana. Wih, itu betul-betul seperti satu training yang tidak diajar, satu pemuridan. Mereka lihat semua bagaimana kami hadapi. Dan akhirnya dia, itu kami tahu di mana, terus di luar sana bakar. Ambil, kami bilang lanjang apa itu, periuk.
Dia kasih masuk itu di dalam, pasang kertas-kertas putih semua, mereka berdoa sana berbakar, sini terus menyembah, yang lain keliling dia. Dia di tengah-tengah berkali-kali dia mau tunjuk kekuatan dia, tapi makin lama makin lemah. Dan akhirnya dapat tahu lagi tempat sekolah dia, pun dia ada simpan juga. Dan tidak habis akal, satu guru telepon, ada satu guru di sana. Guru tuh cari, betul-betul ketemu. Dia kasih tengok kami itu, benda-benda diikat-ikat dan di itu. Tapi, wih ini betul-betul saya bilang luar biasa. Dan guru itu pun tidak tunggu lambat, dia bakar di sana. Di tempat itu, sudah tengah malam mungkin itu dekat jam 11 gitu. Dan itulah proses dan akhirnya dia pelan-pelan dia mulai lemah. Tetapi dorong jaga dia di atas, dia masih gaya-gaya dia. Dia begini-begini, dia punya macam ada jenggot begitu. Saya datang di tepi, Sundukung, Konkung, dia sebut Konkung. Dia nampak saya, dia mau terkam saya. Seperti dia, saya sudah terbongkar rahasia dia. Ini Konkung ini yang pegang gaya. Tapi yang lain bilang Sundukung, macam monyet itu, raja monyet. Ya, pokoknya dia mau terkam saya. Dia pikir saya senang diatur, saya juga sudah terlatih. Saya tidak tutup mata, saya buka mata, saya begini dalam nama Yesus. Saya pasang kuda-kuda. Saya sudah dapat kesaksian, saya dulu belajar solim. Saya tidak eh, pakai itu, tetapi tidak pakai itu kekuatan. Tapi saya pasang kuda-kuda tunggu begitu. Dan semua tengok kami di Bembar itu. Dia datang, dia mau lawan saya begini, saya angkat dalam nama Yesus. Datang satu kawan dia, mungkin classmate dia itu. Dia gendong dia, jangan kau lawan itu. Itu pasti ada Yesus, kau tidak boleh lawan, dia bilang. Dia buka di sini, dia ambil air, dia doa, saya ikut di tepi dia dalam nama Yesus. Kami pakai plan yang seterusnya. Itu saya pun tengok teratur betul, tertib. Diambil, begitu, dia, karena di badan dia semua yang bagian dia tatu-tatu itu dia kan ada jampi. Itu bukan tatu biasa, ada tatu untuk tayang begitu saja, tapi dia sapu di kaki dia, di tangan tempat dalam nama Yesus semua itu bergegar-gegar dia bergentar. Terus saya bilang, habis saya dengar ada pergi Thailand, belajar dari Thailand punya sepuh. Biasanya jangan tulis di belakang. Ini juga untuk pengetahuan kita semua, di belakang badan biasanya dia akan lukis, dia punya itu pagoda mereka ke apa itu dan yang lain. Karena kami pernah usir di KL dulu waktu kami buat pemuridan. Saya bilang di belakang dia. Dia buka belakang dia, betul-betul tulisan yang baru dicucuk-cucuk dan sudah masuk di badan dia. Dia berteriak. Habis dia sapu dengan air yang diurapi itu, berteriak, dia berpusut, tutup, terus begini dia diam. Mulai lemah dia karena satu-satu didoakan. Dan yang menarik, akhirnya dia mulai tidak begitu berdaya sudah. Sebelumnya nampak dia macam King Kong, macam kuat sekali dia. Tapi pelan-pelan, satu persatu, step by step. Karena ada beberapa guru, ada pastor yang ikut, mereka ada pengalaman masing-masing buat punya peranan lah. Akhirnya semua keliling dan melihat kemenangan dan kita nyanyi kemenangan-kemenangan itu dan dia punya kekuatan mulai lemah. Dia mulai tunduk dan akhirnya dia bebas. Mereka minta dia buat kesaksian, pengakuan. Dia mengakulah, dia bawa itu benda-benda semua. Dan dia mau belajar sebenarnya, dia mau jadi hamba Tuhan, dia bilang dia mau masuk full time, tapi inilah mengikat dia selama ini, tidak tahu bagaimana dia terlepas, tapi bagus kamu tidak pakai keras saja doa begitu, tapi ada pergi rangkul peluk saya. Saya belum pernah mengalami itu dari kecil. Dalam rumah semua keras-keras. Akhirnya dia lembut, dia bebas. Dan kami semua sukacita dan selesai dari sesi penutup semua. Kalau kami katakan, ada satu sesi yang tidak disenaraikan dalam sesi secara khusus. Tapi terjadi itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam dan bagaimana proses lepaskan dia, bakar ajimat, nyanyi, nyembah. Semua itu teratur, tertib. Dan beberapa anak-anak pelajar itu bilang, wah betul-betul kami mengerti. Karena ada yang lain tuh dia bilang mereka pilih bagian misi, penginjilan. Nah, kami mungkin hadapi di ladang-ladang pelayanan. Nah, mereka disiapkan. Jadi saya
Pulang, sudah selesai pulang tuh saya katakan tadi, dia ada handphone. Nah ini kontak-kontak saja. Sudah mau sampai di airport, di ya sini Kuala Lumpur. Saya biasa yang waktu saya pergi itu sekitar 90 ringgit lah saya bayar. Jadi saya beli di counter. Saya bilang mau ini budget taksi. Dia ada budget taksi. Yang ada hanya premium. Premium mau 136, 140 begitu. Wih, sekitar 40 ringgit. Banyak tuh kalau saya makan 40 ringgit, saya boleh buat istri makan, saya bilang di sini. Saya tidak mau. Saya pusing. Dia bilang tunggu, mungkin datang nanti. Karena traffic jam di KL. Mungkin belum sampai yang datang lagi. Kedua, sudah setengah jam. Ketiga kali saya datang, pun masih premium juga offer. Apalah ambil premium saja. Baru saya mau beli, ada sudah datang. Nah, budget 95 ringgit. Oke lah, dapat hemat 40 ringgit. Saya ingat lagi janji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Kalau 95 ringgit itu dalam budget lah. Kalau 140 atau 40 itu kasih cuma-cuma begitu saja. Bisa bersyukur. Sampai rumah baru saya dapat. Kadang-kadang jam 9. Saya tengok, saya buka-buka baca-baca handphone saya. Saya nampak, jadwal saya pagi ini. Apa yang saya harus sampaikan? Ya, karena senantiasa berjalan dalam hadirat Tuhan, firman yang lain tinggal mana satu saja. Tapi Tuhan bilang, sharing pengalaman kamu. Karena kita semua akan menghadapi tantangan cabaran. Saya masih ingat Apostle Peter pernah cakap, ya iblis mau serang kita nih. Di ujung-ujung kita karena siap. Dia tidak senang kita mengajar apostolik prophetic ministry. Kita perlu siapkan generasi supaya sentiasa jaga hati, berdoa, berjaga-jaga, dan juga siap untuk menghadapi peperangan rohani di depan. Saya bersyukur pengalaman ini juga membuka mata saya melihat bahwa iblis seperti singa mengaum-ngaum. Kalau dia tidak dapat takut-takutkan kita, dia pakai cara yang halus. 12 murid Yesus, ada Yudas, tukang jual Yesus. Hampir Petrus pun sambil sudah menyangkal. Itu yang kadang-kadang kita tidak jangka di sekitar kita. Dorongan saya pagi hari ini. Mari kita belajar seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus senantiasa berjaga-jaga di dalam kita ikut Tuhan dan juga siap sedia untuk menghadapi lingkungan di sekitar kita. Saya tambah sedikit lagi, ada satu di tengah-tengah kami sedang makan, telepon satu guru. Itu tim dalam kami punya tim juga untuk memuridkan ini Excellent Servant. Dan dia sedang di sekolah, atau ada 2 orang anak di depannya menangis berkelahi, karena dia dapat tahu ada satu anak derajat 2 kah, 8 tahun, 9 tahun, bawa pisau di bag dia dan ada itu kail bikin kurit. Dia mengaku ada satu kelas 4 punya anak, membuli dia kemarin, cekek dia punya sini, tumbuk dia punya sini, dia bilang. Dan dia membalas atau berjaga-jaga. Jadi dia bawa itu dalam bag dia. Jadi yang lain dapat kesan dan guru itu tangkap mereka di depan. Saya di sebelah, saya dengar, ada sampai begitu ya, sekarang bully-bully sudah merebak di mana-mana ini. Ini tidak jauh lah dari dekat Telupit begitu di sana, Kortok, di Sabah. Guru itu sepatutnya dia mau datang ikut kami membantu. Tapi karena ada case begini, dia minta ini kawan trainer saya ini, kawan trainer ini gaya-gaya dia sedikit macam polis lah. Dia bilang, betul kak, kau ada tumbuk di kamarnya? Dia bilang, tiada. Dia bilang, ada di sini, dia cekek, saya tinggal sini, dia kena tumbuk. Itulah kau bawa pisau, dia bilang, iya. Kau tahu itu salah? Iya, tapi saya mau jaga diri, saya mau balas kalau dia mau pukul saya lagi hari ini. Minta maaf, kalau tidak saya datang di sana, dia bilang. Itu guru sengaja kasih tahu yang saya trainer ini, karena trainer ini memang dipercayakan di sekolah, satu dari macam, dia penatua untuk itu.
Dan anak tuh bilang, tidak, tidak, tidaklah dua. Akhirnya, bah, awas kamu nanti saya datang di sekolah kamu. Kalau kamu tidak ngaku. Terus tutuplah balik kami. Tahu-tahu besok datang tuh guru. Cuman lah guru. Akhirnya saya kasih damai mereka lah. Simpan habis pisau dia yang lain. Dan saya tanya mereka, dari mana, siapa? Tahu-tahu dua-dua keluarga Kristen. Orang Kristen itu, bukan orang lain. Ini yang kita hadapi di masa depan kita. Ibu bapak mereka Kristen, eh, tapi dia bilang bapak, mama, mama, bapak, ibu bapak saya tidak pergi gereja, dia bilang. Jadi dia tidak pernah nampak yang tentang pengampunan, mengasihi, sungguh-sungguh macam mana gitu. Bah baiklah nanti saya bawa kamu pergi gereja ya. Kalau ada pulang kamu saya bawa ke guru pergi. Nah itu subtle di sana. Jadi saya lihat, wow, banyak Tuhan sedarkan kita bahwa di Sabak mungkin juga di Sarawak, Semenanjung, di sekolah-sekolah sekarang anak-anak sudah terpengaruh. Sudah terpengaruh kalau kamu pernah terbaca, kalau kes sejarah itu kita tahu di Papar, tapi di kalangan sini juga ada di Damansara. Satu anak muda dia cucuk itu di toilet, seorang wanita. Kes bunuh itu. Nah sekarang ternyata tadi baru tingkat darjah 2, darjah 4. Begadu di sekolah mau pakai pisau, mau pakai yang lain. Kalau guru tidak dapat, kemungkinan tidak terjumpa, kemungkinan itu dia pitikam tuh satu darjah 4 tuh. Karena dia bilang dia kena bully. Wow, saya bilang berat oh sekarang punya case, bukan main-main. Jadi makin kami sungguh-sungguh kalau boleh kita siapkan pastor-pastor bukan hanya pandai menggembala, khotbah dan yang lain, tapi boleh bagaimana menangani kasus-kasus keluarga, kekerasan keluarga. Kalau Indonesia bilang KDRT, kekerasan rumah tangga. Dan supaya dipersiapkan generasi akan datang. Pagi ini saya sharing bukan mau tinggi-tinggikan kasus-kasus begini, tetapi saya mau sedarkan kita semua. Mari kita sama-sama belajar, mempersiapkan diri, tempat jemaat yang kita layani, orang-orang di sekitar kita, kita perlu uh, doa, peperangan rohani, ikat roh-roh di udara penguasa kegelapan, kita perlu kalahkan bahasa-bahasa yang lain. Kita perlu belajar segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Itu kata Paulus karena kita tidak boleh leka dan hanya lihat yang secara baik saja, tapi kita belajar melihat iblis juga sudah tahu waktunya sudah singkat. Dia pakai berbagai cara untuk menjatuhkan, dia coba mengalahkan, merosakkan rumah tangga. Kalau tidak dapat dia serang anak-anak kita atau orang di lingkungan kita. Makanya kita perlu belajar, kata Tuhan, segala perkara. Bukan satu dua perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pagi ini pun saya dapat message tadi, saya dengar perjamuan kudus, saya lupa, takut saya terus lari pergi ambil. Saya baca, dia kata di sini, hati yang gembira. Hati yang gembira, gembiranya huruf besar, adalah obat yang manjur. Amsal, Amsal kan ini. Ya, 12:22. Jadi kita perlu ada obat, yang mempersiapkan obat. Belajar selalu senantiasa 1 Tesalonika 5 ayat 16 bersukacita. Bersukacita bukan melihat semua yang keadaan yang bagus di sekitar kita, tapi bersukacita karena ada Roh Kudus. Buah-buah roh adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Bersukacita apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia sudah tanggung dosa, kesengsaraan kita, penyakit kita, lebih-lebihnya bahkan dia telah diturunkan ke alam maut dan kalahkan kuasa maut, bangkit dari kutuk maut sehingga dia bangkit dan di depan hampir 500 orang dia terangkat ke surga. Dia kata bagaimana aku terangkat nanti aku akan datang dengan cara yang sama untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Mari kita sama-sama siapkan hati sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini untuk menghadapi perkara-perkara di sekitar kita yang mungkin mengejutkan, mungkin hal-hal yang tidak dijangka, tapi kita siapkan hati, maka sehingga kita dapat mengatakan segala perkara. Bukan satu dua perkara saja, puluhan perkara, berbagai perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yaitu Yesus Kristus yang dapat menolong kita, karena Dia pernah jadi manusia, Dia tahu situasi Anda dan saya, Dia mengerti apapun yang kita hadapi,
Karena dia juga pernah firman jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dan dia mengerti keadaan kita, situasi kita. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, di waktu yang semakin singkat, di sekitar kita masih makin banyak kegoncangan. Tapi orang yang tinggal dalam kerjaan Allah, yang cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, tidak akan goncang. Bahkan Tuhan akan tambahkan keperluan kita, menolong kita melaluinya. Saya dalam beberapa hari ini di Sabak dalam pemberian, betul-betul saya belajar apa itu segala perkara, berbagai hal, situasi, tapi pulang dengan sukacita walaupun tidak bawa handphone, masih sempat terbaca, saya tengok Apostle Peter message, nama saya Apostle Kenny yang sharing. Nah, biasanya kita bilang, last minute lah, minta tukar lah, yang lain gitu, gini sudah letih, penat. Tapi saya belajar segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saya dengar suara Tuhan, Tuhan apa yang kau mau sampaikan. Cerita apa yang kau lalui. Daripada kau khotbah satu teori, teologi yang bagus, yang tinggi, tapi eh, tidak kaitan kadang-kadang dalam hidup kita. Mungkin eh, perkara teologi yang bagus, tapi yang orang mau dengar hari-hari ini khotbah pengertian sharing kita adalah firman yang hidup, yang kita praktik, yang kita lalui sendiri, yang kita saksikan sendiri. Nah, inilah kesaksian saya dalam melalui segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, bukan hanya sesi-sesi yang bagus pengajaran, tetapi juga berdepan dengan roh jahat yang berbagai begitu banyak ilmu, dan bagaimana dikalahkan di depan pelajar. Las baru saya sadar, mereka nampak dan mereka katakan sangat bagus, sesi yang tidak di dalam jadwal, tapi kami nampak bagaimana pastor dan juga tim kami beberapa pemimpin melakukannya, peperangannya satu dengan satu, strategi yang tepat, akhirnya melepaskan dia, dan dia sendiri bersaksi. Lama saya tunggu, saya terikat, saya mau buang, saya mau tinggalkan, tapi tidak dapat. Tapi terima kasih kamu tidak pakai kekerasan, tapi kamu pakai kasih membuat saya tidak dapat bertahan. Roh jahat tidak gitu takut kalau kita pakai keras, kita lawan dia pakai anu juga dia tidak gitu takut. Tapi waktu kasih mengalir, dia katakan saya tidak dapat tahan. Ini saya tidak pernah alami. Saya dipulihkan, disembuhkan. Puji Tuhan, mari kita akhiri dengan doa sebelum ke acara lain. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat belajar seperti Paulus belajar. Apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Segala perkara-perkara yang lain bukan rahasia bagi Paulus. Karena dia belajar dan dia dapat hadapi semua di dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya berdoa buat setiap kami yang datang mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami siapkan hati kami, siap lengkapi diri kami, supaya kami dapat segala perkara dapat kami tanggung, segala perkara dapat kami hadapi, supaya kami finishing well and strong. Kami akhiri hidup kami dengan baik dan kuat di dalam Yesus Kristus. Tolong setiap kami dapat pewahyuan, mendapat rema pagi hari ini, supaya kami benar-benar siap melangkah ke depan. Apapun yang terjadi, kegoncangan kata firman Tuhan sudah tergoncang. Beberapa tempat, situasi, keadaan di Timur Tengah saat ini yang khususnya, tetapi kami dapat hadapi semua apapun bakal terjadi, karena di dalam Kristus Yesus semua ini sudah dinubuatkan. Ada perang, ada goncangan, ada gempa, tetapi itu baru permulaan. Dan penghujungnya apabila Injil kerajaan Allah ini diberitakan ke seluruh bumi, di dalam firman Tuhan berkata, itu barulah kesudahannya. Sebab itu Tuhan tolong kami terus giat memberitakan Injil, giat melayani, membawa orang datang ke dalam kerjaan-Mu, sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami semua diangkat, semua kami siap menerima mahkota, pujian, bersama Kristus memerintah di Yerusalem baru, di bumi yang baru, dan kami dapat tinggal kekal bersama rumah Bapa di sorga, dan kami sebagai warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus berbicara, terus melayani kami sepanjang hari ini.
dan seterusnya kami hidup dalam kemenangan lebih dari pemenang. Karena kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan ada Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan penjaga kami, membawa kami tetap dengan roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Reverend Kenny atas perkongsian firman Tuhan dan juga kesaksian bersama dengan perkongsian firman tadi, dan saya percaya kita semua di sini yang mendengar sharing tadi dibangkitkan iman kita dan roh kita sekali lagi. Jadi saya percaya mungkin ada yang mau memberi respon ataupun memberi kesaksian. Kita buka platform ini, kita beri masa 5-10 minit macam tu. Ada siapa? Sebelum kita beri pada apostel kesaksian ke mungkin Apostel Reverend Dr. Peter ada memberi respon pada firman Tuhan sebelum kita pergi acara seterusnya. Haleluya, shalom. Ya, salam kepada orang Riau. Ya, Shalom, ya Pastor Absalom. Saudara Jasmine. Ya, terima kasih karena bergabung malam pagi ini. Ya, sanggup bangun awal lah. Puji Tuhan. Oke, kita sudah diberkati dengan konsen firman yang mantap, yang sangat-sangat. Inilah prophetic firman yang prophetic. Ya, sambil kita belajar firman, di-apply dalam kehidupan kita yang dapat merubah keadaan kita. Dan juga pada masa mereka menjalankan retreat, Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk melihat firman itu benar-benar hidup. Ya, bahwa Tuhan berkuasa dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan kita yang memiliki Roh Kudus mampu untuk mengatasi apapun cabaran. Ya, kita dalam dunia sekarang ini kita menghadapi banyak cabaran, banyak pergolakan di dalam dunia. Kita tidak di luar kekuasaan atau kontrol kita. Tetapi kita mesti tahu bahwa kita ini sudah dipindah di dalam kerajaan terang. Mengikut Kolose 1:13, kita sudah terlepas dari segala kuasa kegelapan dan sudah dipindah di dalam kerajaan terang. Kita mesti senantiasa ingat, biarpun kita di dunia, ya, di dunia ini, tetapi kita juga di dalam roh sudah dipindah di dalam kerajaan terang. Nah, di dalam kerajaan terang tiada kuasa kegelapan dapat mengatasinya. Harus kita ikut dan ingat itu dan renung. Karena selagi kita tidak tahu kedudukan kita, maka kita pasti senantiasa menjadi mangsa kepada keadaan, ya, situasi yang tiba-tiba datang. Banyak hal akan terjadi tiba-tiba. Ya, sudah dinubuatkan tahun ini banyak hal akan terjadi tiba-tiba. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus bersiap sedia senantiasa. Sedangkan Yesus sendiri, ya, selepas dibaptis di Sungai Yordan dan pergi ke padang gurun, ya, pergi berpuasa. Iblis ada di sana untuk coba menghalang pekerjaan dia, misinya. Begitu juga kita di dalam hidup seharian kita. Sebenarnya kita sedang menggenapi dan panggilan hidup kita, supaya kita, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Apostle Kenny tadi, we must start strong, ya, finish well, ya. Jadi kita di dalam perjuangan setiap hari dan harus kita bersiap sedia senantiasa untuk menghadapi apapun cabaran-cabaran yang tiba-tiba akan datang. Tapi kita tahu bahwa firman sudah mengatakan di sini, ya, di mana segala hal dapat ku tanggung. Siapa tanggung? Kita.
Dan bolehkah firman ini benar-benar nyata dalam hidup kita? Atau apa itu hanya satu tulisan? Nah, kita tadi nampak kesaksian daripada hamba Tuhan Apostol Kenny. Dari perjalanan dari rumah ke airport sudah ada sesuatu terjadi. Itu sebenarnya pekerjaan iblis yang coba menghalang dia pergi di sesuatu. Kalau dia dihalangi pergi ke kundas atau di kundasang, maka dia tidak dapat melihat pernyataan Tuhan di mana seorang partisipan itu ya sebenarnya bertahun-tahun sudah terikat oleh iblis, seperti mana Yesus dalam perjalanan dengan muridnya ya pergi ke Gadara, kalau terhalang dengan angin kencang dan ombak yang besar, dan sehingga mereka tidak sampai di Gadara, maka seorang di Gadara itu tidak akan terlepas. Amen. Begitu juga Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita tahu bahwa dengan pernyataan Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang menghalang kita. Ya, di Wahyu 3:7, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada seorang dapat menutupnya. Jadi iblis coba menutup jalan hamba Tuhan Kenny untuk pergi dan mengajar umat Tuhan atau pelajar-pelajar yang sudah bersedia untuk diajar secara praktik, dan Tuhan izinkan sesuatu biarpun tidak dalam program, tapi Tuhan izinkan itu supaya semua yang hadir dapat melihat dengan mata sendiri ya bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mengendalikan keadaan biarpun kuncang kecil menyebabkan terhalang program, tetapi apabila Tuhan turut bekerja, semua dapat berjalan dengan baik. Amin. Karena tidak ada yang dapat menghalang pekerjaan Tuhan. Jadi bagi kita semua dalam Zoom pada pagi ini, saya percaya ini satu pertemuan ilahi supaya kita semua mendengar kesaksian dan juga pengkongsian firman tadi sebagai satu pedoman, satu pelajaran bagi kita juga bahwa firman itu kalau teologi saja tidak dapat merubah hidup, tapi harus kita mengungsikan firman yang profetik, yang boleh praktik dalam hidup kita, yang dapat merubah, yang dapat membuat transformasi hidup kita supaya hari demi hari kita dirubahi dan kita akan terus dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan di dalam partisipan, antara satu partisipan di dalam retreat itu ada orang namanya Kristen tapi banyak tato. Sebenarnya sudah lama mau terlepas tapi tidak ada kebolehan orang yang mungkin bersama dengan dia dapat melepaskan dia daripada ikatan-ikatan yang dia libatkan diri itu. Tapi saya percaya di dalam Zoom pagi ini ada juga di antara kita mungkin sudah lama mau terlepas daripada ikatan-ikatan yang coba menghalang kita untuk maju. Kita coba mau buat sesuatu tapi ada juga hal-hal yang kita tidak pahami dapat menghalang kemajuan hidup rohani kita. Tapi pagi ini kalau itulah ya keadaan kita, bagi Tuhan tidak ada yang dapat menghalang kita untuk mendapat pelepasan ya dari kita di sini. Semua ada Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam kita, mengikut Efesus 1:13, Roh Kudus yang ada di kita sudah meteraikan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita semua adalah Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama di dalam kita adalah Roh Kudus yang mengurapi Yesus, yang mengurapi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudari sekiranya ya ada di antara kita yang ada masalah atau ada pergumulan dalam hidup kita sehingga kita terhalang untuk terus maju dalam pelayanan atau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ada Roh Kudus di dalam kita yang dapat menolong kita. Cuma kita selalunya lupa bahwa ada seorang penolong yang ada bersama dengan kita senantiasa. Tapi harus kita sadar, harus kita sentiasa disadarkan oleh orang lain atau diri kita sendiri bahwa ada penolong supaya kita orang percaya kita boleh tanggung segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus
yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Jadi saudara-saudari, mari kita ambil firman pada pagi ini, satu prophetic sharing yang benar-benar memberikan kita satu penyadaran bahwa di dalam hidup kita kadangkala kita tidak sadar bahwa ada ya hal-hal yang harus kita lepaskan diri sehingga kita kadang-kadang menghalang kita untuk maju. Ya, tapi bagi Tuhan, Tuhan berikan kita jalan. Yesus sudah mengatakan Yohanes 14:6, akulah jalan. Yesus adalah jalan keluar daripada apapun pergumulan kita hari ini. Dia kata, akulah kebenaran. Nah, kalau ada kebenaran, Yesus kebenaran, maka dialah yang memerdekakan kita daripada segala ikatan-ikatan, segala masalah yang kita hadapi. Dan Yesus juga mengatakan, akulah hidup. Semua kita ini mau memperoleh hidup yang kekal. Tapi hidup kekal hanya kita penuhi melalui pengenalan kita akan Yesus. Yaitu Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu kita harus mengenal Yesus. Ya, itu Tuhan. Nah, jadi mari kita melalui pengungsian firman tadi kita mulai mengerti, memahami bahwa ada perkara-perkara yang tiba-tiba akan terjadi, tapi apakah kita siap untuk menghadapinya? Apakah kita siap untuk mengendalikannya? Apakah kita siap untuk menyelesaikannya? Jadi puji Tuhan, kita ada Roh Kudus yang dapat memberikan kita kemampuan untuk mengatasi apapun cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita seharian. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pastor Kenny for a good sharing. Biarpun kau penat baru balik, ya puji Tuhan. Tapi apa yang kita kongsikan yaitu kesaksian yang hidup. Itulah yang membangun kita. Ya, teori saja tidak dapat merubah, tetapi firman yang kita apply dan kita nampak hasilnya, itulah prophetic sharing, firman yang dapat merubah hidup kita. Amin. Itu sebab kita di dalam gerakan apostolik prophetic sekarang ini, supaya kita dapat melihat pekerjaan Tuhan, firman yang kita sampaikan, firman yang kita baca dan renung menjadi hidup yang dapat merubah keadaan kita. Itulah yang kita mau. Kenapa? Karena Tuhan di akhir zaman ini membangkitkan kedua pelayanan apostolik profetik, karena Tuhan menjadikan dua pelayanan ini atau ministry ini sebagai dasar untuk membangun kita. Selama ini gereja tidak kuat, tapi Tuhan mau kita gerejanya menjadi kuat supaya kita dapat menghadapi apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi. Apalagi sekarang kita di dunia ini yang sedang dalam pergolakan yang bermacam-macam terjadi, ya perang sini perang sana, ekonomi merosot, macam-macam banyak kekurangan. Tapi bagi kita yang sudah dipindah di dalam kerajaan terang, kita ada kecukupan. Kita tidak akan kekurangan karena Dia Al-Jehovah Jireh. Ya, Dia menyediakan segala keperluan kita. Dan apabila kita menghadapi apapun cabaran, Dia memampukan kita. Karena dalam segala hal, kita dapat tanggung karena Dia memberikan kita kemampuan. Dan juga kalau kita sakit, ada Dia bersama dengan kita. Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Dan di dalam peperangan, Dia adalah Jehovah Nisi, memberikan kita satu kemenangan. Karena Dia sendiri mengikut Keluaran 14:14, Dia yang berperang bagi pihak kita. Amin. Kita hanya diamkan di hadirat-Nya, maka Tuhan akan berperang bagi pihak kita. Di dalam dunia yang banyak pergolakan sekarang, kita hanya diam di dalam Tuhan. Tuhan akan mengendalikan keadaan hidup kita supaya kita hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Balik kepada Sister Naomi. And puji Tuhan. Thank you Apostle Reverend untuk respon firman Tuhan tadi. Okay. So kita terus kepada perjamuan kudus dan juga diteruskan dengan offering. Jadi Pastor James. Okay, Pastor James. Dan rendah hati kami serahkan mic kepada Pastor James untuk teruskan. Lepas Holy Communion, Pastor teruskan dengan doa offering ya. Boleh? Boleh. Thank you.
Ya, Kak Baru. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama mempersiapkan pribadi demi pribadi kita untuk kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan daripada Reverend Kenny dan juga telah dijelaskan bersama oleh Reverend Dr. Peter. Ya, sesungguhnya Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, itulah kepercayaan kita bahawa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kita sampai ke hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan lain yang kita percaya dan yang kita sembah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mari kita mempersiapkan pribadi demi pribadi kita untuk kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya bacakan firman Tuhan daripada Yohanes 6 bermula daripada ayat yang ke-47 dan seterusnya. Ya, saya akan baca sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat yang ke-47 berkata, "Ketahuilah, orang yang percaya mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberi hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian dengan roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti itu tak akan mati. Akulah roti yang turun dari syurga, roti yang memberi hidup. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku." Ayat yang ke-53. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah, kalau kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Orang yang makan dagingku dan meminum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Sebab dagingku sungguh makanan dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia. Bapa yang hidup itu mengutus aku, dan aku pun hidup dari Bapa. Begitu juga orang yang makan dagingku akan hidup dariku. Inilah roti yang turun dari syurga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Kerana setelah makan roti itu, mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Ya, benar Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Lord, we want to thank you for your love that you have died on the cross for each and every one of us to redeem us from our sin. And this morning, Lord, we will partake in this Holy Communion. Bapa, kami akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan mengenali dan mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kau adalah Tuhan yang kami sembah. Kau adalah Tuhan yang memelihara kami, Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti kita bersama. Saya akan bacakan daripada 1 Korintius 11:23b. Pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian ia memecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku." Mari kita mengambil roti bersama. Mari kita mengangkat cawan kita. Dengan cara yang sama, setelah makan roti, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, "Anggur ini melambangkan perjanjian baru yang Allah buat untuk umat-Nya. Ketika kamu minum ini, lakukanlah itu untuk mengingat akan aku. Karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Mari kita minum bersama.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami sudah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan adalah kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar kami akan sentiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami manusia sehingga pada pagi hari ini, kerana karya-Mu di atas salib itulah yang membolehkan kami bersama pada pagi hari ini, untuk kami berdoa, untuk kami mendengar firman-Mu, dan untuk kami semua mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita pada pagi hari ini. Pastor James, boleh bawa kita dalam doa untuk offering untuk semua. QR code ada di dalam chat ya. Ya, ya. Okey, mari kita berdoa untuk offering kita. Haleluya, Bapa kami di syurga, Engkau adalah sumber segala sesuatu. Apa yang kami miliki Tuhan, apa yang ada pada kami, semuanya daripada Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami semua Tuhan sudah mendengar firman-Mu, sudah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Dan kami juga Tuhan akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu, bukan untuk sesiapa sekalipun Tuhan. And Lord, we pray, Lord Jesus, as we give, Lord Jesus, we give with a cheerful heart, Lord. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, kerana kami tahu apa yang kami tabur ini Tuhan adalah taburan yang akan berada pada tanah yang subur Tuhan. Persembahan ini Tuhan adalah persembahan untuk kerajaan-Mu Bapa. And I pray Lord Jesus that each and every one of us, setiap daripada kami yang ada pada pagi hari ini, di saat anak-anak-Mu Tuhan memberi, menabur benih ini Tuhan, benih berkat syurgawi ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami semua Tuhan. Bukan hanya kekayaan yang kami mahu Tuhan, bukan itu yang kami inginkan. Tetapi apa yang kami inginkan ialah Engkau Tuhan, because you are the source of everything. And I pray Lord Jesus, even as our brothers and sisters give their best to you this morning, Lord, I pray that you bless them, you multiply everything in their lives, Lord Jesus. Engkau berkati dengan kelimpahan Tuhan, sehingga kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kerana Engkau adalah Bapa kami yang memelihara kami Tuhan, Bapa yang mengasihi kami Tuhan, Bapa yang sentiasa menjaga kami. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, marilah kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada kerajaan Tuhan, untuk kita melihat benih-benih ini akan membesar, akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Mari kita, saya akan bacakan daripada Malakai 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Kerana Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau adalah Allah yang ya dan amin. Perkataan-Mu, firman-Mu tidak akan mengecewakan kami, kerana kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih. Lord, I pray that you bless us, bless each and every one of us here this morning. In Jesus' mighty name I pray. Amen, 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 amen. Thank you. Amin, amin. Terima kasih Pastor James yang sudah membawa kita di dalam perjamuan kudus dan juga dalam offering. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah sampai ke penghujung kebaktian online kita, dan saya mohon jasa baik Apostle Reverend Peter untuk membawa kita dalam doa penutup. Boleh? Buka mic dulu, Pastor. Saya minta kesediaan Pastor Absalom untuk berdoa penutupan.
Ya, Pastor Absalom, doa penutupan. Tidak dapat. Oke. Oke. Kalau tidak, saya berdoa. Sebelum saya berdoa, saya mau lepaskan prophetic prayer untuk beberapa orang. Haleluya. Kuraba sakarana katikraba sukuro tukurubus sekrianda. Kuraba karama sakaraba sukuro tukurubus sikrianda. Kuraba bakarama sakaraba sikrianda. Seperti mana kita mendengar firman sebentar tadi, ya, mungkin ada di antara kita yang terikat dibelenggu dengan perkara-perkara yang susah bagi kita melepaskan sehingga mempantutkan, menghalang kita untuk maju dalam pelayanan. Dan saya berdoa prophetically atas kita semua. Haleluya. Kurabasanta labakata kerasukutu kurubus sikridiana. Urama sakarana kata kerabas sekutu kerubus sekeridianda. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau peringatkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau peringatkan kami bahwa kami dalam segala hal dapat tanggung segala hal karena Engkau memberikan kami kekuatan. Dan apapun terjadi dalam hidup kami, apapun yang menghalang kami untuk maju, Engkau sentiasa campur tangan untuk melepaskan kami. Engkau akan singkirkan semua halangan-halangan seperti mana Engkau melepaskan seorang partisipan dalam retreat yang dijalankan oleh hamba-Mu Apostle Kenny baru-baru ini. Begitu juga kepada Yesus yang pergi ke Gadara, di mana seorang yang diikat oleh legion, oleh kuasa iblis yang coba menghalang hidupnya dan terlepas. Dalam nama Yesus, bagi juga pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus dengan Roh Kudus yang sama yang ada dalam kami, di dalam nama Yesus saya perintahkan setiap pribadi di sini terlepas daripada ikatan-ikatan, daripada belenggu-belenggu hidup mereka sehingga tidak dapat mampu berdiri dan maju untuk melayani dan juga dalam hal dalam pribadi ini, dalam nama Yesus. Karena apabila Yesus datang memberikan hidup supaya kami hidup yang berkelimpahan. Biarlah janji firman-Mu ini benar terjadi dalam hidup setiap pribadi di sini, karena kami sudah mengikhtiar, kami sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidup pribadi kami, sehingga Roh Kudus sudah masuk dalam diri kami yang memeteraikan keselamatan itu, dan juga Roh Kudus yang menolong kami. Maka pada pagi ini dalam nama Yesus yang melepaskan setiap pribadi daripada ikatan-ikatan, daripada belenggu-belenggu, supaya mereka dapat bangkit dalam nama Yesus. Bukan saja bangkit, tapi menjadi terang, karena terang Yesus sudah datang menyirangi hidup mereka, dan kemuliaan Tuhan terbit atas hidup mereka masing-masing. Dan di dalam kemuliaan Tuhan tidak ada kuasa kegelapan dapat bertahan. Di dalam terang Yesus kuasa kegelapan tidak dapat bertahan. Di dalam nama Yesus saya isytiharkan setiap pribadi yang selama ini dibelenggu oleh dosa, dibelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, dibelenggu dengan masalah. Malam pagi ini saya melepaskan, oh Tuhan, doa profetik ini supaya dilepaskan. I prophesy over every person here to be released from every problem of life, every struggle in life, every hindrances in life right now in Jesus name. Haleluya. Oh, saya melepaskan setiap pribadi, dan kami yakin percaya seperti mana ya Tuhan yang dirasuki oleh roh di Gadara itu terlepas. Begitu juga setiap pribadi di sini, semua mereka terlepas dan sekarang boleh bangkit dan terus maju dan maju, dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan perturunkan kepada mereka. Sekiranya ada sakit orang yang di sini yang sakit, terima kasih Tuhan, karena Roh Kuduslah yang mengurapi untuk menyembuhkan setiap pribadi yang sakit, karena mengikut Yeremia 33:6, sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan juga kesembuhan, dan aku menyembuhkan, kata firman Tuhan. Tuhan, saya tuntut janji firman-Mu ini bagi setiap pribadi yang sakit dalam nama Yesus. Haleluya. Huraba sakarana kata keratukumuyondolo mosantala bayanda. Rahaza kata kerabat sukurutu kurianda. Haleluya. Dalam nama Yesus saya isytiharkan, I declare and decree, those yang sakit sudah sembuh.
Karena oleh bilu-bilu Yesus mengikut 1 Petrus 24b, oleh bilu-bilu Yesus engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan firman adalah ya dan amin, roh dan hidup sudah terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Oraba Santa Kanayando Koto Kuras Korota Karabayanda. I speak healing right now. I speak restoration right now. I speak complete deliverance right now in Jesus name. Haleluya. Sekiranya ada di sini yang ada urusan-urusan yang terhalang, bila kita mengurus ada saja yang menghalang. Tapi pagi ini Tuhan kata, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi keadaan supaya ada penerusan di dalam usahamu, di dalam urusanmu, di dalam bisnis dealmu. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan engkau supaya ada satu penerusan di dalam bisnis dealmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Kurabasa karana kata keramu tuntulu yanda, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami yakin percaya Tuhan, seperti mana Hezekiel bernubuat kepada tulang-tulang yang kering, dipulihkan kembali, disatukan, ditutupi. Dan juga apabila dinubuatkan untuk mengembuskan nafas Allah, maka mereka bangkit. Begitu juga setiap pribadi di sini sudah dinubuatkan dengan secara profetik, doa profetik, maka sudah terlepas, sudah dibangkitkan kembali, sudah disembuhkan kembali, sudah diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah semua itu dimeteraikan oleh kuasa Yesus, supaya apa yang mereka terima, iblis dapat mencuri lagi daripada mereka. Melainkan apa yang dicuri oleh iblis selama ini, dalam nama Yesus ada tertulis bahwa iblis harus mengembalikan, wajib dan mesti dikembalikan 7 kali lipat ganda kepada mereka yang selama ini tergandalah berkat. Tapi pagi ini ada satu penerubusan atau ada pelepasan yang luar biasa terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi ini dari mulai pertengahan sampai selesai. Engkau sudah berfirman, kami sudah memuji menyembah Engkau, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Kami sudah dijamah oleh kasih kuasa-Mu. Ya Tuhan, damai-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dan juga firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini, Apostle Reverend Kenny, supaya dia terus dipakai Tuhan yang luar biasa. Urapan dipertingkatkan lagi dan berikannya kesehatan fisikalnya, rohaninya, supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena misinya belum selesai, juga pelayanannya dan keluarganya Tuhan terus dilindungi, dipelihara dan diberkati, karena Engkau adalah Tuhan yang mengikat mereka, pemilik mereka. Engkau juga yang mencukupi segala keperluan mereka, karena Engkau Jehovah Jireh bagi mereka. Dan bagi setiap pribadi dalam Zoom ini Tuhan, oh haleluya, kami yakin percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu pewaris kerajaan surga mengikut Roma 8:17, kami ada bahagian dalam janji-janji-Mu. Maka kami tuntut itu sekarang juga dalam nama Yesus, karena mengikut Yesaya 43:26. Apabila kami bawa kepada peringatan-Mu, janji-janji-Mu, Engkau pasti bertindak Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Pada pagi ini, oh saya melepaskan berkat kepada setiap pribadi di sini, apapun keperluan mereka. Ya Tuhan, sebelum mereka minta, Engkau sudah tahu. Ya Tuhan, kekurangan mereka, kelimpahan mereka Engkau tahu. Tapi apa yang Engkau sediakan bagi mereka adalah hidup yang berkelimpahan Tuhan, dalam nama Yesus. Oleh itu saya melepaskan berkat ini kepada setiap pribadi, supaya tidak ada kekurangan, karena Engkau adalah Tuhan Bapa kami yang sudah persiapkan segalanya kepada kami. Bahkan di Efesus 1:3, Engkau sudah mengaruniakan kami dengan segala berkat rohani yang ada di surga, dan juga kunci kerajaan surga itu sudah diberikan kepada kami, supaya kami dapat memperoleh semua berkat sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, pada masa yang sama Tuhan, karena dalam pergolakan dunia ini kami mohon perlindungan daripada Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka. Tutup bungkus kami, keluarga kami, harta benda kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dengan kuasa dari Yesus. Engkau utus malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kami senantiasa. Engkau letakkan dinding rohani sekeliling kami pada setiap saat. Dan juga pagari kami dengan api Roh Kudus mengikut Zakaria 25, supaya kami sentiasa dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala malapetaka. Apapun terjadi dalam dunia ini tidak akan mempengaruhi hidup kami.
kami, karena kami tetap di dalam kerajaan terang Yesus Kristus, di mana Yesus yang bertakhta, dan kami sentiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Puji Amin. Tuhan, kembali kepada Amin. Thank you, Apostle Reverend Dr. Peter. Oke, kita sudah sampai ke penghujung online kebaktian kita. So, terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bahagian pagi ini. Tuhan memberkati kalian dan juga saudara-saudari yang jauh dekat yang ikut serta dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati dan kita boleh menyapa satu sama lain, memberkati satu sama lain. Terima kasih. Ya, Pastor Absalom. Ya, Pastor Jasmine. Terima Dan kasih juga semua. Prof. Elia. Jumpa lagi. semuanya. Thank Semua. you. God bless Ya. everyone. Hamba Tuhan. God bless. Pastor Kenny. Tapi Bye bye everyone. Rida. Thank you, Pastor Kenny, for the sharing. Ya. Thank you. Malaysia. Thank you semua. Terima kasih semua. Haleluya. Dia juga ya. Memberkati. Haleluya. Bapak Elia, Joen, Teke, Bye. Shalom. Ya. Hai. Jalan. Shalom, Pastor. Shalom. Shalom. Ya. Ya. Ya.